Halo Sobat Ngepet, dimanapun Anda berada, semoga kalian baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi tutorial vektor seekor kelinci. Untuk vektor seekor kelinci sama aja seperti tutorial vektor-vektor pet yang lainnya ya. Tapi jika kalian masih penasaran, silahkan kalian putar videonya sampai selesai. Dan kita akan putar intronya terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan tutorial vektor yang lainnya. Oke, jadi kalau untuk vektor pet itu dimulai dari area T terlebih dahulu. Bagi kalian yang sudah tahu video yang lainnya, mungkin kalian sudah paham ya. Yang dimulai dari area T terlebih dahulu, kemudian setelah itu lanjut ke proses pembuluhan. Nah, kalau bilang area T itu kalau untuk makhluk hidup semuanya dibikin dari area T terlebih dahulu. Karena itu adalah salah satu yang memungkinkan si objek menjadi mirip. Kalau area T-nya nggak mirip, kemungkinan ke yang lainnya akan terbawa nggak mirip juga. Meskipun bagus, tapi kalau nggak mirip kan buat apa? Untuk pembuatan area T sama aja seperti vektor pet yang lainnya. Karena kalian tinggal ikutin saja bentuk-bentuknya. Kemudian kalau untuk hidungnya tinggal kalian ikutin saja. Kalau ada yang misalkan kayak bukan bulu itu, jadi seperti yang misalkan yang kucing dan anjing kan di bagian hidungnya itu nggak berbulu. Nah, kalian tinggal thread saja. Sama untuk kelinci juga seperti itu, tinggal kalian thread saja di bagian yang tidak berbulunya. Karena kalau untuk vektor kelinci itu lebih jelasnya di bagian lubang hidungnya saja, jadi kalian tinggal thread di bagian lubang hidungnya saja. Dan kalau untuk di bagian mata, kalian tinggal drop saja kemudian di thread ya. Karena mengapa ya, kalau untuk shadingnya simpel saja ya. Jadi kalau untuk shadingnya itu kalian tinggal menggunakan warna putih yang dikasih opacity 25, dan untuk lapisan kedua kasih opacity 100 seperti yang saya gunakan. Kemudian kita lanjut ke area pembuluhan. Untuk area pembuluhan kita dimulai dari bagian hidung terlebih dahulu. Karena kalau untuk bagian hidung itu memudahkan ke area yang lainnya. Misalkan ke area mulut jadi gampang, ke area jidat jadi gampang juga. Untuk arahnya kalian kasih saja ke kanan dan ke kiri. Atau jika gambarnya jelas seperti yang saya trace ini, kalian tinggal ikutin saja. Jelaskan di situ ada yang ke atas, ke kiri, ke kanan, kalian tinggal ikutin saja jalur yang sudah tersedia. Untuk bagian jalur di hidung, kalian bisa lihat dari klip yang telah saya buat atau dari arahan yang telah saya bikin buat kalian. Jadi untuk jalurnya supaya kalian tahu ya. Nah, kalau untuk jalurnya itu ke kanan dan ke kiri itu yang saya ambil. Dan kalau ke atasnya kalian tinggal ikutin saja jalurnya ke atas gitu. Untuk arah bulu yang tadi yang ke kanan dan ke kiri itu berguna sampai ke bagian atas si kelinci. Jadi sampai ke di bagian antara dua telinga itu ya, dua telinga si kelinci. Dan sekarang kita lanjut ke bagian mulut. Untuk di bagian mulut kalian bisa menggunakan jalur yang sama seperti di bagian hidung tadi, yaitu ke kanan dan ke kiri. Cuma bedanya kalau di bagian atas itu agak melengkungnya ke bawah, kalau di bagian mulut itu agak melengkungnya ke atas. Nah, dan di sini untuk di bagian mulut saya hanya menggunakan
menandai saja. Jadi untuk bermulut itu supaya memudahkan jalur yang seterusnya, memberikan tanda dahulu atau memberikan sedikit coretan-coretan dahulu di bagian mulut, yaitu ke kanan dan ke kiri. Dan saya melanjutkannya ke bagian jidat. Untuk di bagian jidat tinggal kalian lanjutin saja dari bagian yang hidung itu. Jadi tinggal kalian kasih ke kanan dan ke kiri itu sampai ke ujung kepalanya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk di bagian sekitaran hidung, kalian tinggal ikutin saja jalur yang sudah dibuat atau tinggal kalian terusin saja dari bagian hidung. Kalau hidungnya semi ke bawah, kalian tinggal ikutin saja semi ke bawah. Kalau semi ke atas, kalian tinggal ikutin saja semi ke atas. Seperti itu saja. Untuk pet itu simpel ya. Kalian pertama yang harus perhatikan adalah kalian tahu arah bulunya mau kemana. Nah, kalau kalian sudah membuat dari goresan pertama, itu kalian akan sangat mudah untuk membuat goresan yang selanjutnya atau membuat sebuah shape bulu yang selanjutnya. Nah, dan juga kenapa saya tidak membereskan terlebih dahulu, misalkan untuk bagian mulut semua dahulu. Nah, di sini saya kasih tips buat kalian ya, buat kalian yang mau belajar pet terus nggak bisa lancip ke kanan ke kiri, kalian bisa menggunakan tools yang terdapat di Infinity Design. Kalian klik tools, ada di urutan paling bawah, namanya itu flip. Nah, kalau kalian hanya bisa lancip ke kiri, untuk ke kanannya jangan dahulu ya, jangan mengarsir ke bagian kanan terlebih dahulu, tapi utamakan dulu ke kiri. Nah, kalau kiri sudah selesai, misalkan sudah selesai semua di bagian sebelah kiri, kalian tinggal pencet tools flip. Nah, dan itu akan membalikkan misalkan dari bagian kanan menjadi di kiri. Nah, dan itu sedikit mempermudah kalian atau membuat hasil pet kalian nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi akan sempurna atau akan bagus. Dan juga kalau untuk pet itu biasanya saya kalau menggambar seekor pet, untuk anjing terus untuk kucing, saya utamakan dahulu ke bagian hidung terus ke jidat. Jadi saya menggunakan jalur yang lurus terlebih dahulu, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, sampai mentok di bagian kepala. Nah, setelah itu kalian tinggal jiplak ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, itu sedikit mempercepat pekerjaan. Dan juga kalau kalian gak lancar ke kanan, itu akan mempermudah kalian juga untuk membuat seekor pet. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian telinga. Untuk di bagian sekitaran telinga, kalian bisa mengikuti jalur yang ke bawah supaya hasilnya rapi. Dan untuk bagian pinggirannya, kalian tinggal arahkan saja ke bagian bawah supaya rapi saja gitu.
Dan kalau untuk telinga itu kalian tinggal ikutin saja bulu yang sudah tersedia. Misalkan kayak begini ke atas, kalian tinggal ikutin saja yang bulunya ke atas. Dan kalau untuk itu apa yang ada bagian kulitnya, kalian tinggal ikutin saja warnanya yang sesuai untuk bagian kulit, sesuai untuk bagian bulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan tips yang vektor sebelah-sebelah terlebih dahulu supaya memudahkan dan supaya mempercepat suatu pekerjaan. Dan di sini saya akan kasih tahu tools yang digunakan yang tadi saya maksud itu flip tools. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, itu tools yang saya maksud tadi, yaitu flip kanvas gitu ya, flip kanvas lah, flip kanvas. Nah, kelebihannya menggunakan flip tools itu ya, pertama seperti yang sebut tadi ya, mempermudah pekerjaan, dan juga jika kalian belum lihai untuk lancip ke kanan, itu sedikit membantu kalian. Dan kalau kalian sudah bisa ke kanan ke kiri lancip, itu nggak usah pakai flip tool, ya lah, warnanya itulah. Nah, pokoknya itulah, kalian nggak usah menggunakan flip tools kalau kalian sudah lancar ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini kenapa saya menggunakan yang flip seperti itu ya, untuk memberitahu kalian yang belum tahu tools di Infinity Design fungsinya apa saja. Nah, di sini saya sedikit memberitahukan buat kalian. Jadi flip tools ini sangat berguna buat kalian yang masih belajar ngepet dan belum bisa lancip ke kanan ke kiri. Bisa kalian gunakan flip tools untuk solusinya. Dan kelebihannya kalau menggunakan flip tools itu hasilnya akan sama-sama rapi.
kanan rapi, kiri juga rapi. Berbeda kalau nggak menggunakan flip tools, itu hasilnya akan sedikit beda ya. Misalkan ke kirinya rapi, ke kanannya sedikit recok lah karena kita belum lihai. Nah, kalau menggunakan flip tools itu hasilnya akan sama-sama rapi, maupun ke kanan maupun ke kiri itu akan hasilnya sama karena kita menggunakan flip tools. Dan setelah di bagian kepala selesai, kita lanjut ke bagian badan. Untuk di bagian badan kalian tinggal gampang lah. Kalau untuk bagian badan kalian tinggal arahnya yang ke bawah semua. Berbeda kalau ada yang ada dagunya. Kalau yang ada dagunya itu kalian tinggal kasih ke kiri dan ke kanan, sama seperti di bagian hidung dan juga di bagian kepala yang atas, atau di bagian jidat sama ke kiri ke kanan. Kalau nggak ada dagunya, kalian tinggal menggunakan jalur yang ke bawah saja. Nah, kalau sudah selesai di bagian badan, kita lanjut ke bagian kumis. Untuk bagian kumis kalian bisa menggunakan tools step thread yang diatur size-nya di 1,0 supaya enggak gede amat, enggak kecil amat juga. Untuk warnanya kalian ikutin saja, karena rata-rata kalau untuk kumis itu agak terang ya biasanya. Jadi saya menggunakan yang sedikit cerah, enggak putih, enggak warna putih terang, tapi putih yang diturunkan dikit ya. Pokoknya yang warna terang saja kalau untuk di bagian kumis.
Nah, dan sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Untuk hasil vektornya kalian bisa lihat di akhir video. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga kalian cepat bisa menggambarnya, dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.